Perkenalkan, nama saya Marintan Lorensya Pasaribu. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 2011021007. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Model pembelajaran STM, istilah Sains Teknologi Masyarakat, diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu Science Technology Society, yang pada awalnya dikemukakan oleh John Zeeman dalam bukunya Teaching and Learning About Science and Society. Pembelajaran Science, Technology, and Society berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. Model STM merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada masalah yang membutuhkan penyelidikan autentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata. Dengan mengangkat permasalahan nyata, jika diselesaikan secara nyata, memungkinkan siswa memahami konsep, bukan sekedar menghafal konsep. Berikutnya, menurut Yeager, dalam pembelajaran model STM ada 5 domain atau ranah yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama domain konsep, yang memfokuskan pada muatan sains yang meliputi konsep, fakta, hukum yang merupakan hasil analitik. Yang kedua, domain proses, cara-cara yang digunakan untuk memecahkan masalah seperti mengamati, mengelompokkan, mengukur, mengomunikasikan, memprediksi, mengendalikan, mengidentifikasikan variabel, menginterpretasikan data, merumuskan hipotesis, memberikan definisi secara operasional, dan melakukan eksperimen. Ranah yang ketiga yaitu domain aplikasi, mengaplikasikan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, mengembangkan proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, domain kreativitas, penggunaan objek-objek dan ide-ide dengan cara-cara baru memecahkan masalah dan teka-teki. Domain yang kelima yaitu domain sikap, bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap IPA dan diri sendiri, mengembangkan rasa hormat terhadap perasaan orang lain, mengekspresikan perasaan dengan cara yang konstruktif. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan model sains teknologi masyarakat. Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap invitasi. Siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Tahap yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang dirancang guru. Tahap yang ketiga yaitu tahap penjelasan dan solusi. Saat siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, serta kesimpulan. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pengambilan tindakan. Siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik bagi individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Yang berikutnya, kelebihan model pembelajaran STM. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan proses, kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi, serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul di lingkungan. Yang kedua, membuat pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan yang ketiga, model STM berorientasi pada hands-on activity, membuat siswa dapat menikmati kegiatan sains dengan perolehan pengetahuan yang tidak mudah terlupakan. Sedangkan kelemahan model pembelajaran sains teknologi masyarakat yaitu dapat dilihat dari pihak guru yang cenderung mengajar seperti apa yang pernah mereka terima dari gurunya dan enggan untuk berkreasi atau berinovasi. Hal itu menjadi faktor sulitnya menerapkan model STM dalam pembelajaran. Selain itu, sistem penilaian yang sering kali digunakan hanya untuk mengukur
aspek kognitif, sedangkan dalam model STM lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.